Masya Allah, ajib kesungguhan dia. Tapi memang orangnya sungguh-sungguh banget. Kok dari sisi kita, kami menilai otaknya sangat lemah. Kelihatan gitu dari sisi tingkahnya atau bicaranya dan sebagainya. Tapi rupanya kesungguhan dia membuat dia bisa memahami bahasa Arab dan sekarang ngajar bahasa Arab. Ya, jadi bukan karena kita yang lemah atau bagaimana, cuman kurang kesungguhan kita. Ya, kurang sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Arab. Nah, di sini yang perlu Anda ingatkan, motivasi kita untuk belajar bahasa Arab apa? Ya, motivasi kita pertama adalah bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran. Kita mempelajari bahasa Arab itu sama dengan mempelajari Al-Quran. Jangan Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Di sini Rasulullah SAW tidak mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak sedekahnya, paling banyak sholat malamnya, paling banyak puasanya. Enggak. Nah, ini semua amalan hebat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini menunjukkan bahwasanya belajar Al-Quran dan mengajarkannya amalan yang lebih baik daripada amalan-amalan yang besar lainnya. Nah, termasuk diantara mempelajari bahasa Arab. Ini wasilah, sebagai wasilah kepada memahami Al-Quran. Dan ada kaidah ushul fikih mengatakan makana al-wasilah kamul maqasid. Wasilah itu sama hukumnya dengan maksud tujuannya. Nah, jadi mempelajari bahasa Arab ini adalah wasilah untuk bisa memahami Al-Quran, maka dia sama hukumnya dengan mempelajari Al-Quran. Memang ini yang kita niatkan, kita ingat bahwasanya kita pelajari bahasa Arab adalah untuk agar kita bisa memahami Al-Quran. Ya, agar kita bisa sholat dan faham apa yang kita baca ketika sholat. Agar kita ketika baca Al-Quran, kita bisa mentadabburi Al-Quran. Masya Allah. Ya, nikmat kalau kita bisa memahami apa yang kita baca. Ketika kita membaca Al-Quran, atau ketika kita sholat, ya minimal kita paham apa yang kita baca ketika sholat. Jangan sampai kita tidak memahami apa yang kita baca ketika sholat. Ya, karena ketika sholat, termasuk diantaranya adalah yang harus kita sempurnakan adalah memahami bacaannya. Karena termasuk kelalaian di dalam sholat kalau kita tidak faham apa yang kita baca dalam sholat. Ini perlu memberikan motivasi dulu ya, agar kalian semangat dalam pelajari bahasa Arab. Penting, bahkan wajib. Ya, agar kita bisa memahami bacaan sholat. Karena apa? Karena Allah Ta'ala mengatakan surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina yura'una wa yamna'una al-ma'un. Celaka bagi orang yang salat, yaitu orang yang lalai dalam salatnya dan orang yang berriya ketika salatnya. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, lalai dari salatnya imma an waqtiha fa yu'akhirunaha ila akhira daiman aw ghaliba. Lalai dari waktunya dan dia senantiasa mengakhirkannya, senantiasa atau kebanyakannya. Wa imma an syurutiha wa arkaniha, atau lalai dari menunaikan syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Wa imma an adam fahmil ma'naha, atau lalai dari memahami maknanya, bacaannya. Ini termasuk lalaian. Ya, termasuk lalaian kalau kita sholat tapi tidak faham apa yang kita baca ketika sholat. Dan takutnya terancam masuk ke dalam firman Allah Ta'ala, fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Bertahun-tahun kita naik turun, sujud, berdiri, tapi nggak paham apa yang kita baca dalam sholat. Ini takutnya masuk ke dalam kelalaian. Ya, dan Allah Ta'ala melarang orang yang mabok karena minuman keras dan sebagainya, melarang untuk sholat. Karena apa? Karena orang mabok nggak paham apa yang dia baca ketika sholat.
Dan para ulama menjelaskan orang yang mabuk kalau sholat itu sholatnya enggak syah. Ya, ketika mentafsirkan firman Allah Ta'ala surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian dekati salat, janganlah kalian melakukan salat dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan. Al-Imam Qurtubi mengatakan bihaitsu la ya'lam ma yaqulun fala tasih salatuh wa in shalla qada. Jika seorang yang mabuk itu dia sampai tidak mengetahui apa yang dia ucapkan, maka enggak syah salatnya. Dan kalau dia salat, maka dia mengqadha salatnya. Ini orang mabuk, kalau dia enggak paham apa yang dia ucapkan, maka enggak syah salatnya. Nah, kita mabuk enggak mabuk, enggak paham apa yang kita ucapkan dalam salat. Ya, ana enggak bilang enggak syah salatnya, cuman di situ ada kekurangan, ketidaksempurnaan. Ya, maka di sini motivasi kita agar kita bersemangat di dalam pelajari bahasa Arab. Agar apa? Agar ketika kita salat kita bisa memahami apa yang kita baca dalam salat. Ya, jangan sampai kita hanya melakukan gerakan-gerakan kosong dengan tanpa pemahaman atau menghayati apa yang dibaca dalam salat. Sekarang kita dapati banyak dari kaum muslimin melakukan kemungkaran, kezaliman, padahal mereka salat. Ya. Padahal Allah Ta'ala mengatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah Ta'ala mengatakan waqimus salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah salat karena sungguhnya salat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan salat adalah sebesar-besar seorang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini ayatnya enggak salah. Ya. Di sini Allah Ta'ala mengatakan inna salata, sungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Loh, tapi kok kenapa yang banyak melakukan kemungkaran, kezaliman kaum muslimin yang mereka juga salat? Ya, bahkan mungkin orang yang tokoh agama melakukan kemungkaran, korupsi, atau kita dengar ada partai Islam melakukan korupsi, nah, mereka sholat. Tapi kenapa tidak mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar? Karena sholatnya hanya sebuah gerakan yang kosong dengan tanpa penghayatan. Ya, padahal di dalam sholat kalau kita menghayati, kita tiap rakaat baca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Itu tiap rakaat kita baca, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Coba kalau kita benar-benar minta sama Allah, nggak mungkin Allah nggak kasih jalan yang lurus itu. Masalahnya ketika kita baca itu, pikiran kita kemana-mana. Ya, imam bacanya panjang dikit udah gelisah. Ini yang harus diperbaiki, ditingkatkan lagi kualitas ibadah kita. Maka dengan belajar bahasa Arab, insya Allah salat kita bisa lebih sempurna, lebih diterima oleh Allah, lebih mendatangkan keridhaan Allah, lebih bisa mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, dan ketika kita baca Al-Quran juga kita bisa mentadabburi Al-Quran. Dan Allah mencela orang-orang yang tidak mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau ada dalam hati mereka penutup, nggak paham apa yang dibaca. Padahal Al-Quran ada di depan mereka, tapi mereka tidak paham apa isi Al-Quran. Ya, ini celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang tidak memahami Al-Quran, tidak mentadabburi Al-Quran. Maka dengan ini insya Allah kita berusaha sungguh-sungguh untuk bisa mempelajari bahasa Arab agar kita bisa paham apa yang kita baca ketika salat, dan agar kita bisa mentadabburi Al-Quran, ya, dan juga kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Ya, niat kita selanjutnya adalah agar kita bisa membaca kitab-kitab para ulama. Karena di situ masya Allah dengan bisa bahasa Arab kita bisa lebih yakin
Lebih yakin melihat nas langsung. Apa yang dikatakan Imam Syafi'i, apa yang dikatakan oleh Imam Malik, apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Lebih yakin kita. Bukan cuma sekedar katanya, ini kata Ustaz Fulan. Oh enggak, kata Ustaz Fulan begini. Ah, bingung antum. Ya kan? Antum kata, oh ini Ustaz Fulan kata begini. Pendapatnya begini. Oh enggak, Ustaz Fulan begini. Oh Ustaz Fulan begini. Antum bingung. Tapi kalau antum lihat, oh ini Imam Syafi'i seperti ini. Oh ini dalilnya. Antum lebih yakin. Ketika kita paham bahasa Arab, kita langsung melihat ke kitab-kitab para ulama, itu akan kita membuat kita lebih yakin dan kokoh di dalam beribadah, di dalam berakidah, enggak goyang, enggak simpang siur, enggak terombang-ambing dengan ucapan-ucapan katanya. Ini manfaat kita mempelajari bahasa Arab, Masya Allah. Ya, dengannya miftahul ilm, pintu segala ilmu. Ya, mempelajari akidah, akhlak, fiqih, atau mempelajari mustalah hadis, pelajari usul fiqih, itu semuanya dengan bahasa Arab. Kalau antum paham bahasa Arab, insya Allah akan terbuka. Ya, semua ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan antum akan Allah bukakan. Ya, nasihatnya bersabar. Ya, usahakan meluangkan waktu, bukan cuman sekedar waktu yang sisa. Dan tadi ingat, kalau enggak hadir wajib untuk mendengarkan rekaman. Ya. Ini sekarang direkam enggak? Wah, yuk, rekam ya. Rekamnya pakai apa? Ini ya. Gambar ya, video atau ada audionya juga? Oke. Ya. Dan nanti Ana juga ada PR yang Masya Allah, Alhamdulillah beberapa teman di sini yang pernah ikut belajar sama Ana ya paham metode yang Ana pakai, Insya Allah sangat bagus sekali ya, diulang-ulang, dimurajaah. Dan mungkin kalau banyak ini kita nggak bisa satu-satu nih, habis waktu. Paling nanti kita pilih ya. Nah biasa kadang milihnya yang nunduk-nunduk gitu. Ana pilih itu yang nunduk yang belakang. Ya, tunjuk nanti. Ya. Tapi insya Allah kalau antum ikuti dari awal, pertanyaannya itu nggak susah, gampang. Yang ada di buku aja yang anda tanya. Jadi kalau antum nggak masuk, antum nggak murojaah, mungkin susah. Nanti ada PR dikerjakan, siapkan buku tulis sendiri ya untuk PR-nya itu, karena kita akan mentranslate dua arah, Arab Indonesia, Indonesia Arab. Insya Allah kalau antum ikuti dari awal, ya antum serius sungguh-sungguh mempelajari, mendengarkan pelajaran anak, selesai kitab antum bisa ngajar terus logo satu, insya Allah. Ya minimal ngajar anak antum, istri antum, ya kan? Ya, memang insya Allah antum kuasai durus logo satu. Kalau memang antum ikut terus dan antum hadir, karena anak akan sering murojaah dan suruh menerjemahkan dari Arab Indonesia, Indonesia ke Arab. Ya, kita masuk ke kitabnya Durusul Lughah. Di sini ya, mungkin bagi yang ada yang belum punya nggak bukunya Durusul Lughah? Satu. Ada berapa? Coba tunjuk tangan. Gimana nih? Mau dikoordinasi atau mau cari sendiri-sendiri? Kalau beli yang kayak gini di mana nih? Yang satu jilid. Kalau beli ini di mana nih antum? Hah? Jauh ya, sana Kuitang. Hah? Oh, di Grab bisa. Kalau mau di koordinator gimana? Bisa di koordinator, bisa ya sama Al-Akh Abu Umar. Ya, antum hubungi beliau, juga nanti dibuat grup untuk merojahnya. Juga kalau antum kepepet nggak hadir ya, darurat, bukan sengaja nggak hadir. Karena biasanya kalau nggak hadir tuh males dengernya. Ya aku udah nggak hadir, wah nantilah dengernya. Tahu-tahu udah masuk Kamis lagi nggak dengerin, nggak paham. Ya pokoknya usahakan hadir. Kalau hadir insya Allah lebih semangat belajarnya. Tapi kalau cuma dengerin rekaman itu nggak semangat. Ini kalau kepepet aja, jangan diandalkan. Ya.
Di sini Masya Allah nanti jenjang kita Durus Logo 1, biasanya kadang ada yang 3, ada yang punya 3 jilid nggak? 1, 2, 3 yang tebal, coba diangkat tebalnya semana. Kita nggak, tuh tebalnya 3 kali lipat ini. Ana hanya membahas Durus Logo 1 ini untuk apa? Pengenalan, ini bagus pengenalan Durus Logo 1, langsung ke Jurumiyah. Jurumiyah ini kecil aja ya, kaidah-kaidah kecil segini, mungkin 50 lembar, tipis, kutaib kecil segini, cuman syarahnya bisa segini, tebal. Syarahnya bisa segitu, syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin setebal itu ya. Tapi kita kan syarah ringkas saja, yang penting antum paham Jurumiyah. Setelah itu langsung baca kitab, praktek baca kitab, jadi nggak usah lama-lama karena kita bukan di pondok. Kalau kami di pondok belajar Durusul Lugha, Jurumiyah, Mutamimah, Qatrun Nada, Alfiyah Ibn Malik, Syarah Naqil, baru selesai baca kitab ya. Tapi kami udah ketika belajar Mutamimah udah bisa baca kitab, tapi kita mempelajari lebih tinggi lagi karena banyak waktu kami di Yaman ya, jadi kita mempelajari kitab-kitab bahasa Arab yang di atasnya. Tapi kalau antum yang bukan pondok kita di sini, maka insya Allah Jurumiyah itu cukup untuk baca kitab ya, untuk baca kitab Jurumiyah itu cukup. Makanya jenjangnya Durus Logo 1, Jurumiyah, langsung kita praktek baca kitab insya Allah ya, dan juga memahami Al-Quran ya, antum praktekkan apa yang antum pelajari ya. Kemudian dibuka halaman pertama, kita coba masuk ke halaman yang pertama. Di sini antum perhatikan intonasinya, panjang pendeknya penting ya. Ana baca, antum ikuti sama-sama. Ya. Ini proyektornya nggak ada ya? Oh, di sana. Oh ya. Oke. Yang ini kalau bisa ngelihat ke temannya. Cari yang nggak ada buku. Antum coba mepet yang punya buku. Satu buku berdua, jangan satu buku bertiga, atau kalau bertiga bisa kanan kiri. Yang tengah megang buku, harus megang buku, harus lihat buku. Ya, yang nggak punya buku rapat ke yang punya buku. Ya, ana baca terus antum semua ikuti. Perhatikan panjang pendeknya dan intonasinya penting, intonasinya penting. Kadang intonasi pernyataan, orang malah pernyataan atau pertanyaan. Ya, ini harus bisa dibedakan antara intonasi pernyataan dengan pertanyaan. Ini yang di sini intonasi pernyataan. Diperhatikan bagaimana intonasinya. Ya, bismillah. Hadza baitun. Ikuti. Artinya apa? Ini masjid. Ini rumah. Hadza masjidun. Artinya apa? Ini masjid. Hadza babun. Artinya apa? Ini pintu. Ya. Hadza kitabun. Artinya apa? Ini buku ini ya, buku bacaan. Kitabun, buku bacaan. Kalau buku tulis daftarun, beda lagi. Ya, kitabun, buku bacaan. Hadza qalamun. Artinya pulpen. Ini udah banyak yang belajar ya. Masya Allah, paham nih langsung. Hah? Ya, artinya udah pada paham ya. Ada gambarnya. Ya. Hadza miftahun. Artinya ini kunci. Hadza maktabun. Artinya ini meja. Hadza sarirun. Artinya ini ranjang.
ya ranjangnya. Kalau kasurnya firash, jadi ranjangnya dia. Hadza kursiyun. Artinya ini kursi, sama ya, kursiun, kursi. Ya, di sini ana kasih waktu 5 menit, antum hafal. Nanti ana tunjuk, ana sebutkan misalnya ini pulpen. Antum hadirkan bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Hadza qalamun. Kalau ana bilang hadza qalamun, antum gampang. Oh, ini pulpen. Tapi kalau ana bilang ini pulpen, antum bahasa Arabnya gimana? Itu yang bingung kadang. Ya. Antum hafal, ana kasih waktu 5 menit. Ya, 5 menit. Nanti ana tanya. 3 menit ya. 3 menit. Kita mau Isya. Baitun rumah, ingat aja baiti jannati. Apa baiti jannati? Rumahku surgaku. Baiti, baitun. Miftah, ingat aja kunci apa? Miftahul jannah. Apa miftahul jannah? Kunci surga. Acidun sama, babun pintu. Paling maktabun, sarirun, kolamun. Kalau yang masih belum bisa hafal, nggak ada masalah ya, nggak ada masalah. Karena ini baru. Antum jangan putus asa, masih ada waktu 1 minggu untuk menghafal. Ya, yang penting antum ikuti aja terus, dan apa yang ana minta antum melaksanakan, insya Allah antum akan paham bahasa Arab. Ya, coba ditutup bukunya semua. Ditutup ya. Jurus-jurus pamungkas lirikan maut dihilangkan dulu. Ya. Atau kebetan maut, ya, dihilangkan dulu. Tutup rapat bukunya. Jangan diintip-intip. Ya. Coba antum akhi. Ini pulpen. Ya. Antum ayo. Ini meja. Ya. Antum, Pak. Ini kunci. Ya, antum. Ini rumah. Antum. Ya. Kemudian di sini ana perlu untuk terangkan. Di sini haknya panjang ya. Hadza. Kemudian za. Ini banyak yang salah mengucapkan. Za itu ujung lidah kena ujung gigi siri atas. Ujung gigi siri atas. Za. Dan tidak digigit. Za salah. Dan tidak keluar angin, nggak boleh. Za. Dan bukan seperti dal, hada salah. Atau bukan cuman za, haza salah ya, haza. Ya, ini harus diluruskan ya, supaya benar pengucapannya za. Ini huruf yang
mungkin nggak kita ucapkan dalam alfabet ya. Za, ini za harus benar. Untuk latihnya gini aja. Coba ikuti. Zadzubaz. Coba. Zadzubaz, zadzubaz, zadzubaz. Coba. Nah, gitu ya. Bunyinya begitu. Dan dia cuma ditempelkan ke ujung gigi seri atas dan tidak digigit. Banyak dari kita mengucapkan za itu digigit za sehingga keluar angin. Dia nggak keluar angin. Ya. Jadi ujung lidah itu keluar sedikit. Ujung lidah keluar sedikit. Za. Dan dia kalau dijalankan, ditasydidkan itu bisa panjang. Allah gitu ya, bisa dipanjangkan. Ya. Coba antum, Pak. Ya, sebentar antum. Ini pintu. Ya. Antum. Ya. Yang pakai peci. Ah. Ini buku. Sebelahnya. Ini ranjang. Ya, hadza sarirun. Sebelahnya lagi. Ini meja. Hah? Panjang pendeknya diperhatikan. Ya, hadza maktabun. Antum, Pak. Ya, oke. Antum ya. Ini pulpen. Hadza qalamun. Ya. Antum, Pak, yang depan. Ya. Ini masjid. Ya, hadza masjidun, sama ya. Masjid sama, masjidun. Sebelahnya. Ini kunci. Bagus. Hadza miftahun. Ya, sebelahnya lagi. Ini rumah. Hadza baitun. Nah, sebelahnya. Ini ranjang. Ya, hadza sarirun. Antum, panjang. Iya, antum. Antum. Ini buku. Ada kitabun. Gampang ya. Coba pojok ini terakhir. Ini meja. Maktabun. Sebelahnya boleh antum. Udah tunjuk-tunjuk. Ini rumah. Ada baitun ya. Ya, di sini kita dikenalkan dengan hadza. Hadza ini isim isyarah namanya. Ya. Isim isyarah. Ya, nanti di grup juga nanti insya Allah kita akan berikan materi-materi yang disampaikan ya. Insya Allah udah ada materinya, tinggal dimurojah di grupnya nanti. Di sini hadza isim isyarah, kata tunjuk untuk yang dekat. Kata tunjuk untuk yang dekat, untuk laki-laki ya. Kata tunjuk untuk yang dekat. Hadza yang dekat. Kalau jauh, dzalika, beda lagi nanti. Yang dekat hadza. Untuk laki-laki hadza kitabun. Kalau untuk perempuan pakai hadhihi, beda lagi nanti. Kita belum belajar hadhihi. Hadhihi mar'atun, hadhi haqibatun. Beda. Ini berarti kata tunjuk untuk yang dekat, untuk yang perempuan, untuk yang berakal atau tidak berakal. Ya. Yang berakal itu seperti yang berakal adalah manusia dan jin. Nah, ini berakal. Yang tidak berakal seperti hewan, tumbuhan dan benda mati. Pokoknya untuk berakal atau tidak berakal. Hadza apa aja? Hadza adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk yang dekat, untuk
laki-laki dan untuk yang berakal atau tidak berakal. Ya, nanti insya Allah materinya akan di-share di grup ya, insya Allah, supaya bisa dimurajaah, dan pertemuan berikutnya akan kita tanyakan insya Allah Ta'ala. Ya, karena sudah isya kita cukupkan sampai di sini ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.